Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinara Safina dengan tiga digit terakhir 2305120409. Jadi di sini saya akan melakukan praktikum 3 yaitu tentang routing statis. Nah, tujuan dari praktikum ini yang pertama mengetahui cara kerja routing statik, mensimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracer. Dan pengertian dari routing statik itu sendiri adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Nah, ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Oke, cara kerja routing statik itu ada 3. Yang pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima oleh dari tabel routing. Lalu admin jaringan menggunakan perintah IP router secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Ada beberapa parameter yang ada pada routing. Yang pertama ada destination adalah alat tujuan dan network max, dan biasanya diisi dengan 000 untuk semua jaringan. Dan gateway adalah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Yang ketiga ada pref search adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Distance atau jarak dari 0 sampai 255 adalah jarak administrator jaringan dari router. Oke, langsung saja kita ke percobaannya. Yang pertama, kita harus menggambar sesuai dengan ini skenario dari Pak Agus. Yang pertama, router kita taruh di sini, router 1 ya ini. Habis itu kita taruh lagi router 2-nya di sini. Mas, 2 ini. Lalu router 3-nya di atas. Di sinilah ya, router 3. Nah, setelah itu kita pasang PC-PC-nya dulu. Yang pertama, PC 1. Ini miliknya router 1. PC 2 miliknya router 1. PC 3 miliknya router 2. Dan di router 3 ini ada 2 server. Yang pertama ini server 1. Dan yang kedua ini server 2. Oke, lalu kita hubungkan dulu dengan kabel. Kita pakai automatically aja. Tapi untuk yang PC dengan routernya, untuk router dengan router nanti kita memakai ini serial DJE itu ya. Kalau untuk PC dengan routernya kita coba pakai automatic aja. Nah, untuk serial DJE-nya ini router 1 itu serial 2 ke router 2. Lalu router 1 itu serial 3 ke router serial 2. Untuk router 3 ya. Terus router 3-nya ini serial 3 dan serial 3. Oke. Lalu kita itu ya, konfigurasi IP-nya dulu. Yang pertama ini PC 1 kita konfigurasi. Yang pertama IP-nya itu 192.168.1.1 dengan subnet max-nya itu 192 atau /26. Lalu default gateway-nya itu 192.168.1.62. Oke.
Nah, selanjutnya untuk yang PC2. PC2-nya kita setting terlebih dahulu. Ya, sini 192.168.1.65 berada di /192 juga di /26. Lalu kita atur untuk default gateway-nya yaitu 192.168.1.126. Oke. Selanjutnya untuk PC3-nya yaitu 192.168.1.253. Oke. Dan untuk PC3-nya ini berada di /25 jadi 128. Lalu default gateway-nya itu 192.168.1.254. Kita udah atur nih dari PC1 sampai PC3, lalu kita atur routernya. Config FANO-nya untuk router 1 itu kita menuju ke PC1 ya. 192.168. Berarti kita tulis gateway, default gateway-nya dari PC1. Tadi berapa? 6. Subnet max-nya sama 192. Jangan lupa di on kan. Untuk FA2-nya kita on kan dulu 192.168.1. Ini default gateway dari PC2. Oke, sudah selesai. Kita atur di router 2-nya juga karena dia hanya memiliki satu PC, jadi dia hanya jadi kita atur untuk FA0-nya saja karena dia tidak punya PC lain. Di situ 192.168.1.254. Subnet max-nya ini kita pakai 128. Oke, lalu selanjutnya untuk router 1 kita hubungkan dengan router 2 itu kita klik serial 2-nya. Nah, kita on-kan dulu. Dan IP serial router satunya kita bikin 12.11.12.1/24 nanti 255.255.255.0. Oke, selanjutnya untuk router 2-nya serial 2 juga kita on kan dan kita 12.12.12.2. Oke, untuk subnet max-nya sama /24. Oke. Selanjutnya ini kan sudah terhubung ya, jadi kita coba lakukan percobaan yang ini. Kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC3. Kita coba. Kalau tadi kita sudah menghubungkan, apakah dia berhasil? Seharusnya dia belum berhasil karena kita belum menyeting statiknya ya. Coba aja dulu. Ini kita edit filternya buat ICMP aja. Tuh, dia nggak bisa terkirim karena nggak sampai ke PC3 karena dia belum disetting untuk statiknya. Kita setting dulu. Untuk statiknya yang pertama yaitu 192.168.1 menuju ke
IP dari PC3 128 kan. Lalu untuk subnet max-nya yaitu 128. Next hop-nya yaitu 12.12.12 itu adalah router 2. Harus dua arah ya. Jadi ini kita setting dulu statiknya 192.168.1.0. Oke, untuk update max-nya kita bikin 128. Lalu next hop-nya itu menuju ke router 1 gitu. Jadi kita bilang ke router 2 kalau IP ini tuh ada di router 1. Kita coba lagi ya. Dari PC1 ke PC3. Seharusnya udah bisa ya karena dia juga udah bisa mengembalikan. Tuh, apakah dia bisa mengembalikan? Bisa. Karena sih dia sudah tahu alurnya. Oke, selanjutnya kirimkan paket dari PC1 ke PC2. Lalu kita jalankan aja ini. Oke, udah bisa ya. Memang begitu, kita harus di real time dulu ternyata ya. Lalu ini sudah. Kirimkan paket simpan PDU dari PC1 ke server 1. Sebelum mengirimkan paket, terlebih dahulu kita setting untuk server satunya dulu. Yang pertama, mana sih? Nah, itu config-nya server 1 yaitu 333 titik 1. Nah, titik 3, titik 1, 33.33.33.1 ya. Untuk subnet max-nya ini dibuat /24. Lalu untuk gateway-nya 33.33.33.3 sudah pasang. Untuk server 2-nya kita config juga untuk IP-nya yaitu 43.43.43.1 dengan subnet max-nya juga 255/24. Aduh, kok nggak bisa. Dan default gateway-nya jangan lupa 33.43.3 ya teman-teman. Lalu untuk routernya kita atur juga untuk FA0-nya yaitu menghadap ke server 1. Kita masukkan default gateway dari server 1. Untuk subnet max-nya itu /24. Ini 43. Ini untuk server 2. Oke. Kita on-kan ya, jangan lupa untuk menghubungkan dari PC1 ke server 1 kan dia harus melewati router 1 dan router 3 ya. Jadi kita setting dulu untuk port serial 2-nya ini. Kita setting kan dia menghadap ke router 1. Jadi kita setting 13.3/24. Ini untuk serial 3-nya ini menghadap ke router 2. Jadi kita bikin 23.23.23.3. Lalu untuk subnet max-nya /24. Oke. Lalu kita atur juga jangan lupa di router satunya untuk serial 30-nya. Nah, kita atur di sini 13.13.13.1 dengan /24. Karena dia menuju ke port 3. Maaf, dia menuju ke router 3 ya. Ini juga di router 2 kita atur 23.23.23.2 dengan /24. Oke, karena dia sudah hijau-hijau seperti ini, itu artinya dia sudah
terhubung. Tapi jangan lupa untuk mengirimkan paket dari PC1 ke server 1. Berarti kita harus menyeting routing statiknya dulu di sini karena di PC1 menuju ke server 1. Jadi kita masukkan networknya itu network dari seri 1 yaitu 33.33.33.1 0 ke /24, maksudnya itu /24, exopnya kemana gitu. Jadi exopnya dia itu ke 13.13.13.3 atau router IP root dari router 3 ya. Kita add aja di sini, kita udah bisa nih nanti seharusnya udah bisa ya untuk mengirim ke server 1, tapi server 1 belum bisa untuk mengembalikan ke PC 1 karena dia di router 3 belum kita setting untuk statiknya. Kita setting dulu ini menuju ke IP, kita bilang IP dari PC 1 itu ini. Oke, dia slashnya itu 25, jadi dia 128. Next stopnya di mana? Di router 1. Jadi kita bikin 13.13.13.1. Kita add. Coba seharusnya dia udah bisa ya untuk mengembalikan dari server 1 ke PC 1. Kita mulai aja. Dia bisa mengirim dan dia juga bisa mengembalikan ke PC 1. Karena di sini kita sudah setting statiknya, jadi router 1 itu tahu alamat yang akan dituju dan router 3 juga tahu cara untuk mengembalikan ke PC 1. Seperti itu ya. Oke, lanjut kirimkan paket simbol video dari PC 1 ke server 2. Untuk server 2-nya tadi kita sudah setting, tapi kita belum setting di statiknya. Jika ingin ke server 2, maka kita tujukan ke server 2, yaitu IP dari server 2 maksudnya yaitu 124. Nextupnya di mana? 13.13.13.3 itu ya. Oke, kita masukkan kayak seperti itu dari PC 1 ke server 2. Seharusnya dia bisa ya untuk mengirimkan dan juga mengembalikan. Tuh, dia bisa mengembalikan ke PC 1. Selanjutnya kirim pakai simbol video dari PC 3 ke PC 1. Jadi kita langsung kirim aja PC 3 ke PC 1. Dia bisa dan dia juga bisa mengembalikan ke PC 3 seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu PC 3 ke PC 2, PC 3 ke PC 2. Kita coba aja langsung apakah dia bisa. Nah, dia bisa ya untuk mengirimkan dan mengembalikan. PC 2-nya juga bisa untuk mengembalikan paket ke PC 3 seperti itu. Selanjutnya PC 3 ke server 1. Langsung saja PC 3 ke server 1. Oh maaf, ini belum disetting untuk statiknya. Kita ke server 1 nih. Jadi kita typing 33.33.33.0 maksnya yaitu 25.25 melewati mana? Ketika router 3 M. Lalu untuk pulangnya router 3 juga harus kita setting biar dia tahu ya. Ini networknya kita bikin 192.168.1.128 nih teman-teman. Ternyata untuk maksnya itu 255.255.255.128. Oke. Lalu untuk nextnya sama 23.3.3.3.2. Kita coba, oke dia bisa. Coba kirimkan lagi ya dari PC 3 ke server 1.
apakah dia bisa mengirim ke router 3 dan router 3 bisa mengembalikan ke router 2 dan PC 3. Oke, jadi berhasil untuk percobaan dari PC 3 ke server 1, lalu dari PC 3 ke server 2. Kita static dulu di sini. Kemana nih? Gitu. 43.43.43.0 maksnya 55.255.0. Nextloopnya kemana? Nextloopnya itu ke 23.23.23.3. Kita atur. Kita coba dari PC 3 ke server 2, apakah dia bisa mengirimkan. Oke, dia bisa mengirimkan dan dia juga bisa mengembalikan. Oke, berhasil, lalu menuju ke server 1, server 2. Ini ke sini ya. 1 ke server 2. Kita simulasikan dia bisa mengirim dan dia juga bisa mengembalikan karena di router 1, router 3 itu sudah kita kasih tahu alamat dari server 1 dan juga server 2. Server 2 ke PC 1. Maaf, server 1 ke PC 1. Kita simulasikan aja langsung karena dia sudah memiliki alamat dari router PC 1 di router 3. Nah, dan PC 1 juga memiliki alamat ke server 1, jadi dia bisa mengembalikan juga. Oke, selanjutnya ini server 1 ke PC 2. Server 1, PC 2. Dia bisa mengirim dan dia juga bisa mengembalikan paket tersebut ke server 1. Oke, yang terakhir nih, server 1 ke PC 3. Ke PC 3, langsung saja. Nah, dia bisa mengirimkan dengan baik ya teman-teman. Oke. Nah, kembali lagi setelah selesai membuat simulasi pada poin 1, kembalikan mode real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti. Jadi kita tracing dari PC 1 ke PC 2 nih teman-teman ya. Nah, comment prompt aja. Trace search. Trace search ke PC berapa tadi? 192.16 titik ke PC 2 ya. 65. Nah, dia akan ke mana? Ke gateway, lalu dia menuju ke langsung aja ya teman-teman. Trace search. Ini 2 PC 1 ke PC 3. 92.168.1 titik. Bisa dilihat teman-teman. Jadi ya ini PC 1 ya. PC 1 ini akan menuju ke gateway di router 1, lalu menuju ke di router 2 dan ke PC 3. Oke. Lalu selanjutnya kita PC 1 ke server 1 nih teman-teman. PC 1 ke research 1 ke 31.31. Maaf. Apa tadi? 3.33.3.3.3. Nah, dia akan melewati ke mana sih gateway-nya, lalu dia masuk ke router 3-nya dan dia langsung menemukan server 1-nya ya teman-teman. Bisa 1 ke server 2. Gampang teman-teman. 43.43.43. Berapa tuh? 1 ya teman-teman. Sama aja teman-teman. Lalu PC 3 ke PC 1.
Oke teman-teman, hari ini versi 3 kita akan prompt kan di sini ya, dari PC 3 ke PC 1. Jadi dia trace start 192.168.1.1. Nah, menuju ke gateway-nya 254, lalu masuk ke router satunya, lalu masuk ke PC satunya. Nah, dari PC 2 ke PC 3 PC 2 sama saja, trace start 92.168.1.65 ya guys. Oke, dari PC 3 ke server 1 trace start 33 iya benar 1 ke 2 gitu. Trace start ini dari PC 3 ke server 2 set 43.43.43.1. Oke, selanjutnya server 1 ke server 2 command prompt trace search server 1 ke server 2 3.4.3.4.3.1. Nah, dia masuk ke gateway-nya, lalu masuk ke server 2-nya. Nah, dari server 192 gateway-nya ya, terus masuk ke router satunya dan masuk ke bisa nih ya teman-teman ya, jadi lihat masuk pertama ke masuk gateway, lalu masuk ke router 1, masuk ke PC 2, oke, dan selanjutnya ini server 1 PC 3. PC 3-nya itu 92.168.1.25. Oke, dari ini masuk ke router, masuk ke ini. Oke. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.